Oke, kita masuk kepada latihan KSMP ya, materi gravitasi. Ini part yang kedua. Soal yang kedua yaitu sebuah satelit buatan diluncurkan ke orbitnya yang berbentuk melingkar mengelilingi bumi dengan kecepatan v relatif terhadap bumi. Hitunglah jarak satelit ke permukaan bumi bila jari-jari bumi itu r dan percepatan gravitasi di permukaan bumi adalah g. Oke Ananda, jadi di sini adalah ditanyanya jarak satelit ke permukaan bumi ya. Sebelum kita menjawab soal ini harus kita gambarkan terlebih dahulu ya. Ada di sini satelit ya. Coba kita gambarkan. Dikatanya di sini ada satelit ya. Kita misalkan jauh m ya dengan mempunyai kecepatan v. Lalu jarak satelit ke permukaan bumi. Jadi ada jarak satelit, kita misalkan tuh h ya. Ini misalkan planet bumi. Oke, misalnya ini ya, planet bumi dengan massa m ya, dengan jari-jari di sini r. Jadi katanya di sini hitunglah jarak satelit ke permukaan bumi. Jarak satelit ini ke permukaan bumi, itulah h. Jadi yang ditanya yaitu h ini. Bagaimana kita mencarinya? Sesuai dengan part yang pertama tadi ya, gaya gravitasi itu juga berperan sebagai gaya sentripetal karena dia bergerak melingkar, karena bumi satelit itu mengelilingi bumi sesuai dengan orbitnya. Maka dia berlaku gaya gravitasi itu sebagai gaya sentripetal ya. Maka kita ketahui bahwa F gravitasi yaitu sama juga dengan F sentripetal. Kita ketahui kemarin gaya gravitasi kan G M1 dikali M2 per R kuadrat. Karena di sini R-nya jarak satelit ke permukaan bumi ya. Jarak jari-jari ke permukaan bumi. Jadi jaraknya bukan R saja, yaitu R ditambah H. Ya, R ditambah H. Maka gaya gravitasi ini persamaannya menjadi yaitu G ya, M besar yaitu M bumi, M kecil yaitu M satelit dibagi R ditambah H. Ini kita kuadratkan. Oke, sama dengan M. Kita ketahui bahwa gaya sentripetal mv kuadrat kemarin ya, mv kuadrat dibagi r-nya sama juga dengan gravitasi ini ya, r ditambah h. Nah inilah persamaannya. Lalu kita akan mencari h ini ya, kita akan mencari h. Oke, di sini bisa kita sederhanakan m sama m ya, R tambah H ini juga habis di sini. Tinggal persamaan kita menjadi di sini ya, GM M besar dibagi R ditambah H ya, sama dengan ini V kuadrat. Oke, supaya kita ada hubungan antara V dengan percepatan gravitasi di permukaan bumi itu G ini, kita ubah nanti persamaannya ya. Jadi untuk mengubah persamaannya ini sama-sama kita kali dengan R kuadrat ya. Coba jadi sini sama-sama kita kali ini R kuadrat, di atas di bawah juga dikali R kuadrat ya. Coba kita, jadi persamaan kita menjadi, kita kalikan ini ke sini ya. Jadi ini menjadi GM R kuadrat ya, dibagi ini juga ya, R kuadrat dikali R ditambah H.
supaya nanti kita mendapatkan persamaan G ini ya, hubungan G dengan persamaan ini. Oke, setelah kita dapatkan ini, lalu kita ketahui ya bahwa G dikali M ya dikali R kuadrat itu yaitu G kecil ya, boleh kita ganti atau supaya lebih jelas kita kalikan dulu R ditambah H ini ke V kuadrat dulu ya. Jadi persamaannya di sini ya menjadi GM R kuadrat per R kuadrat ya sama dengan di sini R ditambah H V kuadrat. Lalu baru kita dapatkan GMR kuadrat ini adalah G, yaitu percepatan gravitasi di permukaan bumi. Maka persamaan kita menjadi, sambung di sini ya, menjadi yaitu G R kuadrat ya sama dengan sini R ditambah H dikali V kuadrat. Nah, kalau sudah kita dapatkan ini, lalu kita cari V-nya ya. Kita cari H-nya ya. Yang mau dicarikan jarak antara permukaan bumi dengan satelit ini. Nah, maka persamaan kita menjadi V-nya kita pindahkan ke bawah ya. Jadi di sini G R kuadrat ya dibagi V kuadrat sama dengan sini R ditambah H. Nah, maka untuk mencari H, G R kuadrat dibagi V kuadrat ya dikurang R sama dengan H. Nah, sudah kita dapatkan. Atau kalau mau di sini kita hilangkan, kita keluarkan R-nya ya. Kita keluarkan R-nya. Nah, jadi di sini menjadi R ya buka kurung GR per V kuadrat dikurang 1. Nah, inilah persamaan ketinggian, yaitu berapa jarak antara satelit dengan permukaan bumi dilambangkan dengan H. Oke, Nanda, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, soal selanjutnya, sebuah satelit bumi mengorbit dari setinggi ini, langsung kita buat ya. Diketahui hanya 3600 km dengan jari-jari itu R 6400. Tentukan kelajuan yang ditanya V ya. Anggap percepatan V dalam kilometer per sekon. Percepatan gravitasinya yaitu G 10 meter per sekon kuadrat. Karena kecepatan kelajuan ya, kelajuan satelit itu harus dinyatakan dengan kilometer per sekon. Ini kita jadikan juga K kilometer per sekon kuadrat. Nah, yaitu menjadi 10 pangkat min 2 gravitasinya ya. Oke, Nanda, kita kerjakan di sini. Kita anggap juga ya. Kita gambarkan dulu atau kita lukis dulu. Di sini ada gravitas bumi ya dengan massa M ya, dengan jari-jari R, dan gravitasi permukaan bumi G mempunyai jarak bersebesar H dengan satelit bermassa M. Nah, di sini nanti ada gaya gravitasinya F gravitasi ya. Sama juga dengan soal nomor 2 tadi. Pada gerak melingkar pada satelit ini, gaya sentripetal itu juga berasal dari gaya gravitasi. Maka gaya gravitasi itu sama juga dengan gaya sentripetal. Gaya gravitasi kita ketahui G M besar M kecil per R ditambah H kuadratkan, ini sama juga ya, M V kuadrat per R ditambah H. Nah, kita mau mencari V ini nanti.
Langkah kita selanjutnya M sama M bisa kita coret ya. Ini tinggal lagi 1. Nah, maka persamaan kita menjadi GM dibagi R ditambah H sama dengan V kuadrat. Sama juga supaya kita mendapatkan persamaan atau harus kita menimbulkan G, gravitasi di permukaan bumi. Ini sama-sama kita kalikan juga dengan R kuadrat. Nah, maka persamaan kita menjadi GM R kuadrat dibagi R kuadrat R ditambah H ya, sama dengan ini V kuadrat. Nah, kita ketahui bahwa G dikali M dibagi R kuadrat ini adalah kecepatan gravitasi di permukaan bumi. Bu sambung sini ya, ini G, jadinya R kuadrat dibagi tinggal lagi R ditambah H ya, sama dengan V kuadrat. Kita sambung lagi ya. Nah, kita dapatkan tadi persamaan dari V ya, akar dari G percepatan bumi, percepatan di permukaan bumi dikali jari-jari dikuadratkan dibagi R ditambah H. Nah, tinggal kita masukkan lagi angka-angkanya ya. Nah, akar dari G tadi sudah kita jadikan di kilometer per sekon menjadi 10 pangkat min 2. Nah, jari-jarinya di sini 6400 ya, kita kuadratkan dibagi 6400 ditambah 3600 ya, maka ini kita dapatkan hasilnya ya, akar dari 10 min 2 6400 dikuadratkan ini menjadi 10.000 ya, atau kita buat saja 10 pangkat 4 ya. Lalu tinggal kita akarkan. Nah, ini kan habis nih. Nah, ini juga habis. Ini tinggal 2 ya. Maka V itu menjadi 10 pangkat min 1 dikali 6400 dibagi 10 pangkat 2. Nah, dapatkan hasilnya yaitu 6,4 km per sekon. Oke. Oke, Nanda, kita lanjut soal selanjutnya. Di sini menentukan periode lagi ya. Suatu sistem bintang kembar terdiri dari dua bintang yang masing-masing bermassa M dan berjarak L satu sama lain. Untuk mempertahankan posisinya dari tarikan gravitasi, kedua bintang tersebut berputar mengelilingi pusat massa sistem. Pertanyaannya, tentukan periode putaran sistem. Oke, untuk menyelesaikan soal ini, kita gambarkan terlebih dahulu ya. Di sini ada bintang kembar ya, terdiri dari dua bintang. Kita buat di sini, misalkan ya, anggap saja ini bintang ibu ya, bagus ya bintangnya. Anggap saja ini bintang pertama M ya, dengan jarak di sini jaraknya yaitu L ya. Ini bintang yang kedua juga massa M ya. Jadi di sini ada pusat massanya di tengah-tengah. Ya. Nah, ini berputar di pusat massa. Oke, karena kedua bintang bermassa sama, maka pusat massa sistem itu terletak di tengah-tengah kedua bintang atau berjarak L/2 setiap bintang. Jadi karena dia di tengah-tengah, karena ini L, jadi ini kita bagi 2 ya, menjadi L/2 ya. Jadinya ini juga R-nya yaitu L/2 ya.
Jadi pada saat sistem berotasi, maka gaya gravitasi juga berperan sebagai gaya sentripetal. Sama juga dengan soal sebelumnya, ya. Nah, jadi kita buat di sini gaya gravitasi itu sama juga dengan gaya sentripetal. Nah, karena di sini M-nya sama-sama M, maka G M kecil dikali M kecil, ya, dibagi. Nah, kan di sini jarak antara kedua bintang dulu, yaitu L bagi L. Nah, L apa? L kuadrat sama dengan M dikali V kuadrat per R. Nah, nanti R-nya ini yang nanti kita tukar, ya, jarak bintang ke pusat rotasi. Lalu selanjutnya kita sederhanakan, M ini bisa kita coret, lalu V ini kita ganti menjadi persamaan. V itu kan kita ketahui omega dikali R, ya, kecepatan sudut dikali jari. Kita substitusikan, ini menjadi Gm per L kuadrat sama dengan ini menjadi omega R dikuadratkan dibagi R, ya. Nah, lalu selanjutnya langkah kita kuadratkan, ya. Kita kuadratkan R ini Gm, ya, dibagi L dikuadratkan sama dengan omega kuadrat dikali R kuadrat dibagi R. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Nah, tinggal lagi di sini omega R, ya, omega dikali R. Omega kuadrat, omega kuadrat dikali R. Nah, lalu kita ganti, sambung di sini, persamaan kita menjadi G M dibagi L kuadrat, ya, sama dengan, karena di sini kan ditanya periode, ya, periode hubungan. Apa hubungan omega dengan periode? Omega yaitu 2V per periode, 2V per T. Maka kita substitusikan omega itu menjadi 2V per T. Kita kuadratkan, ya. Nah, R-nya tinggal R ini, ya. R ini kita ganti menjadi jarak antara pusat massa dengan salah satu bintang, ya, yaitu L per 2. Nah, jadi kita ganti R ini menjadi L dibagi 2. Nah, lalu bagaimana? Langkah kita selanjutnya kita kuadratkan. Kita kuadratkan ini terlebih dahulu, ya. Maka hasilnya yaitu Gm bagi L kuadrat sama dengan 4V kuadrat, ya, per T kuadrat kali L per 2. Lalu kita cari T kuadrat ini, ya, kita kali silang. Kita silang menjadi di sini 2, ya. 2 Gm T kuadrat itu sama dengan 4V kuadrat dikali L pangkat 3. Nah, untuk mencari T kuadrat itu sama dengan 4V kuadrat dikali L pangkat 3 itu dibagi 2 dikali G dikali M. Nah, kalau kita mau hilangkan kuadratnya kita akarkan, ya. Nah, maka hasil untuk T ganti, ya. Jadi untuk hasil T itu menjadi 2V, ya, kuadrat L pangkat 3. Nah, ini kita bagi dulu, ya, 4 bagi 2, ya. Ya, maka di bawah tinggal lagi G dikali M. Ini masih kuadrat, ya. Nah, sambung saja sini. Sorry. Jadi kita kuadratkan menjadi hasilnya T sama dengan karena V sama L bisa kita keluarkan, ya. Nah, di sini yang tinggal lagi itu kan L pangkat 3 ini sama juga dengan L kuadrat dikali L, ya. Nah, lalu yang tinggal di dalam hanya 2L per Gm. Jadi bisa kita keluarkan V dikali L
Ya, akar dari yang tinggal di dalam yaitu 2L dibagi G besar dikali M. Nah, inilah hasilnya untuk persamaan periode putaran sistem pada bintang kembar. Oke, tetap semangat. Oke, terima kasih telah menonton video pembelajaran Ade Yesa Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang berikutnya.